Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini. Selawat berangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati Ibu dosen pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Al-Quran Hadis. Langsung saja untuk mensingkat waktu, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Strategi Think Paiser. Adapun pemateri pada hari ini, saya Rizky Intan sebagai pemateri yang pertama, kemudian saudari Rizky Indira sebagai pemateri yang kedua. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi saya bagian A, yaitu mengenai pengertian metode demonstrasi. Dikemukakan oleh Frank, model pembelajaran kooperatif tipe Think Paiser merupakan suatu model pembelajaran kooperatif yang mampu mengubah asumsi bahwa metode resitasi dan diskusi perlu diselenggarakan dalam setting kelompok kelas secara keseluruhan. Think Paiser memiliki produser yang telah ditetapkan secara eksplisit untuk memberi siswa waktu yang lebih banyak untuk berpikir, menjawab, dan saling membantu satu sama lain. Dari cara seperti ini, diharapkan siswa mampu bekerja sama, saling membutuhkan, dan saling bergantung pada kelompok-kelompok kecil secara kooperatif. Guru memilih menggunakan strategi tipe Think Paiser ini untuk membandingkan tanya jawab kelompok keseluruhan. Dengan Think Paiser, siswa belajar dari satu sama lain dan berupaya bertukar ide dalam konteks yang tidak mendebarkan hati sebelum mengemukakan idenya ke dalam kelompok yang lebih besar. Rasa percaya diri siswa meningkat dan semua siswa mempunyai kesempatan berpartisipasi di kelas karena sudah memikirkan jawaban atas pertanyaan guru sebelumnya. Tidak seperti yang biasanya, hanya siswa-siswa tertentu saja yang dapat menjawab. Jadi, strategi Think Paiser ini dapat dilakukan oleh siswa-siswa, bukan untuk siswa yang tertentu saja. Selanjutnya bagian B, yaitu mengenai langkah-langkah metode demonstrasi. Adapun langkah-langkah demonstrasi yaitu ada 3. Yang pertama itu berpikir. Guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah tentang bahan ajar dan menyuruh siswa-siswa berpikir sendiri tentang jawaban dalam waktu beberapa menit. Kemudian yang kedua, berpasangan. Siswa disuruh berpasangan dan mendiskusikan apa yang mereka peroleh. Interaksi selama waktu yang disediakan dapat menyatukan jawaban atau memperoleh kesimpulan. Yang terakhir yaitu berbagi. Pada langkah akhir, guru meminta pasangan untuk berbagi dengan keseluruhan kelas yang telah mereka bicarakan sebelumnya. Jadi, pada implementasi masing-masing model pembelajaran tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Le mengatakan bahwa kelebihan dari kelompok berpasangan atau kelompok yang terdiri dari 2 orang siswa adalah 1. Akan meningkatkan partisipasi siswa. Yang kedua, cocok untuk tugas sederhana. Yang ketiga, lebih banyak memberi kesempatan untuk kontribusi masing-masing anggota kelompok. Yang keempat, interaksi lebih mudah. Yang kelima, mudah dan cepat membentuk kelompok. Jadi, melalui strategi Think Paiser ini, siswa dapat merasakan saling ketergantungan positif karena mereka belajar dari satu sama lainnya. Kemudian strategi ini juga mampu menjunjung akuntabilitas individu karena mereka saling berbagi ide dalam kelompok maupun
antar kelompok, ataupun juga dengan teman seluruh kelasnya. Selanjutnya, materi bagian C dan D akan dilanjutkan oleh Saudari Rizky Indira Amalia Nasution. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran Think, Pair, Share. Nah, menurut Sanjaya, beliau menyatakan bahwa keunggulan dalam metode ini yang pertama itu melalui metode ini peserta didik tidak terlalu menggantungkan pada guru, tapi dapat menambah kepercayaan, kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari peserta didik lain. Yang kedua yaitu model pembelajaran ini dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan membandingkannya dengan ide orang lain. Yang ketiga, model pembelajaran ini dapat membantu anak untuk respek pada orang lain dan menyadari akan segala keterbatasannya serta menerima segala perbedaan. Yang keempat, model pembelajaran ini dapat memberdayakan setiap peserta didik untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Yang kelima, model pembelajaran ini merupakan strategi yang cukup ampuh untuk meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial, termasuk mengembangkan rasa harga diri, hubungan interpersonal yang positif dengan orang lain, mengembangkan keterampilan memanage waktu dan sikap positif terhadap sekolah. Yang keenam, melalui model pembelajaran ini dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan pemahaman sendiri, menerima umpan balik. Adapun kekurangannya, yang pertama yaitu pembelajaran yang baru diketahui kemungkinan dapat timbul adalah sejumlah siswa bingung, sebagian kehilangan rasa percaya diri dan bisa mengganggu antar siswa. Yang kedua, siswa yang pasif dengan metode ini akan ramai dan bahkan mengganggu temannya. Yang ketiga, siswa yang seharusnya menyelesaikan permasalahan dengan teman pasangannya seringkali masih suka membicarakan kegiatan di luar materi pelajaran, menggantungkan pada pasangan dan kurang aktif dalam menentukan penyelesaian. Yang keempat, jumlah siswa di dalam kelas juga berpengaruh. Jumlah siswa yang ganjil berpengaruh dalam pembentukan kelompok. Hal ini bisa memperlambat proses diskusi. Yang kelima, ketidaksesuaian antara waktu yang direncanakan dengan pelaksanaannya. Yang keenam, metode pembelajaran Think, Pair, Share belum banyak diterapkan di sekolah. Yang ketujuh, sangat memerlukan kemampuan dan keterampilan guru. Yang kedelapan, mengubah kebiasaan belajar dari cara mendengarkan ceramah diganti dengan belajar berpikir, memecahkan masalah secara kelompok. Selanjutnya yaitu ciri model pembelajaran Think, Pair, Share. Yang pertama itu think, yang artinya berpikir secara individual. Nah, pada tahapan ini siswa itu sebaiknya menuliskan jawaban mereka. Hal ini dikarenakan guru tidak dapat memantau semua jawaban siswa, sehingga melalui catatan tersebut guru dapat mengetahui jawaban mana yang harus diperbaiki dan diluruskan di akhir pembelajaran nantinya. Yang kedua yaitu pair, artinya berpasangan dengan teman sebangku. Nah, pada langkah ini guru meminta para siswa untuk berpasangan dan mendiskusikan mengenai apa yang telah dipikirkan. Interaksi selama periode ini dapat menghasilkan jawaban bersama. Yang ketiga yaitu share, yang berarti berbagi jawaban dengan pasangan lain atau seluruh kelas. Nah, pada langkah yang terakhir ini guru meminta pasangan tersebut untuk berbagi hasil pemikiran mereka dengan pasangan lain atau dengan seluruh siswa dalam kelas tersebut. Nah, pada langkah ini juga akan menjadi efektif jika guru berkeliling kelas dari pasangan satu ke pasangan yang lain, sehingga seperempat atau separuh dari pasangan tersebut memperoleh kesempatan untuk melapor. Langkah ini merupakan penyempurnaan dari langkah sebelumnya, yaitu langkah think dan pair. Dalam artian bahwa langkah ini menolong agar semua kelompok menjadi lebih memahami mengenai pemecahan masalah yang diberikan berdasarkan penjelasan kelompok yang lain. Hal ini juga agar siswa benar-benar mengerti karena guru memberikan koreksi maupun penguatan di akhir pembelajaran.
Sekian yang dapat pemakalah sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.